Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Iva Yunisa dan Aule Urahim Faza akan mempresentasikan materi security. Pada materi security yang pertama ada keamanan dalam sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah salah satu operasi yang paling banyak digunakan di dunia, sehingga sering menjadi target serangan cyber. Untuk melindungi data dan menjaga sistem tetap aman, Windows menyediakan berbagai fitur keamanan bawaan dan mendukung perangkat lunak pihak ketiga. Tujuannya adalah 1. Melindungi data pengguna dari akses tidak sah, 2. Menjaga stabilitas sistem, dan 3. Mencegah penyebaran malware. B. Ancaman pada sistem operasi Windows. Yang pertama ada malware atau virus, worm, ransomware, dan trojan. Perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau merusak sistem. Yang kedua ada phishing, upaya mencuri informasi pribadi melalui email atau situs palsu. Yang ketiga ada exploit system, pemanfaatan celah keamanan di sistem operasi atau aplikasi. Yang keempat ada brute force attack, upaya menebak kata sandi melalui banyak percobaan. Yang kelima, spyware, perangkat lunak yang memata-matai aktivitas pengguna. Selanjutnya ada lapisan keamanan Windows. Lapisan ini terdiri dari 8. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan ini mencakup perlindungan perangkat keras agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang secara langsung. Tujuannya untuk melindungi perangkat dari akses fisik oleh pihak tidak berwenang. Contoh, menggunakan kunci fisik untuk mengamankan perangkat, menempatkan perangkat di ruang terkunci seperti server room, atau menggunakan alat pengawas seperti alarm atau CCTV. Yang kedua, ada lapisan jaringan. Lapisan ini berfokus pada pengaman komunikasi data dalam jaringan untuk mencegah serangan dari luar atau dalam. Tujuannya mengamankan lalu lintas jaringan dari penyusup atau serangan. Contoh, Windows Firewall menyaring dan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan. VPN atau Virtual Private Network menginskripsi lalu lintas jaringan untuk melindungi data menggunakan jaringan publik. IDS atau IPS, Intrusion Detection atau Prevention System, mendeteksi dan mencegah upaya penyusupan di jaringan. Yang ketiga ada lapisan sistem operasi. Lapisan ini berfokus pada pengaman fungsi inti sistem operasi agar tidak dimanipulasi atau dieksploitasi. Tujuannya untuk mencegah pengguna atau aplikasi tidak sah melakukan perubahan sistem. Contohnya, user akun control membatasi hak akses pengguna untuk mencegah perubahan sistem yang tidak sah. Windows Defender Antivirus, pelindungan real-time terhadap malware. Yang terakhir ada Windows Update, memperbaiki celah keamanan melalui patch reguler. Yang keempat ada lapisan aplikasi. Lapisan ini bertujuan untuk memastikan aplikasi yang berjalan di sistem tidak menjadi celah keamanan. Tujuannya mencegah aplikasi rentan dimanfaatkan untuk serangan. Contohnya, AppLocker membatasi aplikasi yang dapat dijalankan pada perangkat. Smart Screen Filter memblokir aplikasi atau situs web yang dianggap berbahaya. Yang terakhir ada sandboxing, menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi sehingga tidak memengaruhi sistem utama. C. Lapisan keamanan Windows. 5. Lapisan data. Lapisan ini dirancang untuk melindungi data dari akses atau pencurian oleh pihak tidak berwenang. Tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Contohnya ada BitLocker, menginskripsi drive untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada file encryption, melindungi file atau folder tertentu dengan inskripsi. Yang ketiga ada backup data, membuat salinan data penting untuk menghindari kehilangan data. 6. Lapisan identitas dan akses. Lapisan ini mengatur akses pengguna dan perangkat dengan memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Tujuannya mengontrol siapa yang dapat mengakses sistem dan data tertentu. Contoh, Windows Hello menggunakan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Yang kedua ada Active Directory atau AD, mengelola autentikasi dan otorisasi penggunaan dalam jaringan. Multi-Factor Authentication atau MFA
menambahkan lapisan autentikasi tambahan seperti kode OTP atau aplikasi autentikator. Selanjutnya yang 7, lapisan keamanan cloud. Lapisan ini melindungi data dan aplikasi yang diakses atau disimpan di layanan berbasis cloud. Tujuannya untuk melindungi data di cloud dari pencurian atau akses tidak sah. Contoh, Azure Active Directory mengelola akses ke layanan cloud. Lalu ada cloud encryption, mengenkripsi data yang disimpan atau dikirimkan melalui cloud. Yang ketiga ada conditional access, membatasi akses berbasis kondisi tertentu seperti lokasi atau perangkat. 8. Lapisan pendidikan dan kesadaran pengguna. Lapisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap ancaman keamanan dan mengajarkan praktik terbaik. Tujuannya, mengedukasi pengguna agar memahami ancaman dan menerapkan langkah-langkah pengamanan. Contoh, pelatih mengenali email phishing. Yang kedua, menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan. Yang ketiga, membuat dan menggunakan kata sandi yang kuat serta unik. Selanjutnya ada fitur keamanan bawaan Windows. Yang pertama, mengatur kata sandi yang kuat. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Hindari informasi pribadi sebagai kata sandi. Yang kedua, ada menggunakan akun dengan hak terbatas. Untuk sehari-hari, lebih baik menggunakan akun standar untuk aktivitas. Yang ketiga, mengaktifkan multi-factor authentication, menambahkan lapisan keamanan dengan kode OTP atau aplikasi autentikator. Yang keempat, ada keamanan jaringan, menggunakan Wi-Fi dengan inskripsi WPA3. Hindari akses data sensitif di jaringan publik tanpa VPN. Yang kelima, menghindari file atau link yang tidak dikenal. Jangan membuka file dari sumber yang tidak dipercaya. Yang keenam, ada membackup data secara berkala. Simpan salinan data yang penting di hard drive eksternal atau cloud storage. Studi kasus keamanan Windows. WannaCry Ransomware 2017, serangan ransomware global yang memanfaatkan celah keamanan di Windows. Solusinya, Microsoft merilis patch keamanan dan pengguna yang memperbarui sistemnya terlindungi. WannaCry adalah serangan ransomware global yang menyebar melalui celah keamanan pada protokol SMB atau Server Message Block di sistem operasi Windows. Serangan ini menginskripsi data korban dan meminta tebusan berupa mata uang kripto agar data dapat diakses kembali. Kesimpulan, keamanan Windows melibatkan perlindungan berlapis, mulai dari fisik hingga kesadaran pengguna, dengan fitur bawaan seperti Windows Defender dan BitLocker. Teknologi harus didukung oleh kesadaran pengguna, seperti rutin memperbarui sistem dan mengenali ancaman. Studi kasus WannaCry menunjukkan pentingnya pembaruan dan enkripsi data untuk mencegah serangan besar. Pendekatan holistik mengoptimalkan perlindungan dan ketahanan terhadap ancaman cyber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.